Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Gaby Leoni Febo Ondang dengan NIM 22141060. Saya mahasiswa aktif kelas A2 semester 2, Fakultas Keperawatan, Program Studi Ilmu Keperawatan. Video ini dibuat untuk melengkapi penilaian ujian akhir semester dengan mata kuliah komputer dasar, dosen pengampu, Ner Hosea Gian Kaunang, Sarjana Teknik Magister Komputer. Sejarah komputer. Komputer adalah alat untuk menghitung. Sejarah komputer yang bernama mesin analytical, desain ini menjadi basis kerangka desain komputer sekarang. Secara garis besar, pengembangan komputer terbagi menjadi 5 generasi, yaitu generasi pertama, dimulai ketika komputer digunakan dalam akademi dan militer, seperti komputer Atanasoff Berry, dibuat pada tahun 1937 untuk menyelesaikan sistem persamaan linear, dan komputer Colossus untuk memecahkan kode rahasia Jerman Nazi. Generasi kedua dimulai ketika transistor menggantikan tabung vakum. Univac diperkenalkan ke publik tahun 1951 untuk penggunaan komersial. Generasi ketiga dimulai ketika teknologi transistor meningkat menjadi sirkuit terpadu. Komputer mini adalah inovasi yang signifikan dalam generasi ini dan mempengaruhi generasi komputer selanjutnya. Generasi keempat dimulai pada Dewasara 1970-an ketika penemuan MOSFET dan integritas berskala besar. Selanjutnya membawa ke pengembangan mikroprosesor di awal 1970-an. Generasi kelima. Komputer generasi kelima memiliki kemampuan tinggi dan memori yang besar. Bekerja dengan komputer generasi ketiga, cepat dan banyak tugas dapat dilakukan secara bersamaan. Memahami bahasa alami atau bahasa manusia, portabel dan berukuran kecil, desktop, laptop, tablet, dan smartphone. Macam-macam komputer dari masa ke masa. Generasi pertama, vacuum tube. Tabung tanpa udara adalah komponen kunci pada komputer generasi pertama. Digunakan pada papan sirkuit komputer, digunakan mulai tahun 1940 sampai 1956. Komputer generasi pertama hanya mampu menyelesaikan satu perhitungan saat digunakan. Generasi kedua, transistor, tidak lagi menggunakan tabung hampa udara atau vacuum tube. Generasi ketiga, integrated circuit. Komponen transistor diletakkan dalam sebuah chip. Silikon disebut semikonduktor, digunakan mulai 1964 sampai 1971. Teknologi ini mengubah ukuran komputer secara drastis. Proses komputasi lebih cepat dan lebih efisien. Generasi keempat, mikroprosesor. Terdiri dari ribuan IC ditempatkan dalam satu chip silikon, digunakan mulai tahun 1971 hingga saat ini, lebih modern dan lebih kecil. Generasi kelima, AI. Komputer generasi kelima memiliki kemampuan tinggi dan memori yang besar. Bekerja dengan komputer generasi ketiga cepat dan banyak tugas dapat dilakukan secara bersamaan, memahami bahasa alami atau bahasa manusia, portable dan berukuran kecil, desktop, tablet, dan smartphone. Generasi teknologi komputer. Generasi pertama mulai 1940 sampai 1956, generasi kedua 1956 sampai 1963, generasi ketiga 1964 sampai 1971, generasi keempat 1971 sampai sekarang, generasi kelima sekarang dan masa depan. Penjelasan jenis dan fungsi software dan hardware.
Hardware terdiri dari komponen fisik dari sebuah komputer. Software memberitahu bagian-bagian tersebut apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukan sesuatu. Tanpa hardware, software tidak bisa berguna. Tipe atau jenis penyimpanan pada komputer atau media atau perangkat. Random Access Memory atau RAM. RAM menyimpan data aktivitas dan software yang sedang berjalan di perangkat. Contohnya, sedang mendesain gambar di software ilustrasi, Anda sedang mendesain gambar di software ilustrasi. Data yang sedang dikerjakan disimpan sementara di RAM. Fitur utama atau apa yang penting selalu ada di setiap sistem operasi komputer: eksekusi program, interupsi, mode terproteksi dan supervisor, manajemen memori, memori virtual, multitasking, disk access dan sistem file, driver device, networking, keamanan, graphical user interfaces. Sebutkan apa saja fungsi atau menu tools yang penting untuk diketahui dalam menggunakan aplikasi pengolah kata Microsoft Word. Jelaskan kenapa fungsi-fungsi tersebut begitu penting. Membuat grafik. Di Microsoft Word bisa membuat grafik. Caranya, klik tab, insert, chart pilih, bentuk grafik, lalu masukkan datanya. Setelah itu, kamu hanya perlu mengatur tampilannya sesuai dengan keinginan atau kebutuhan. Menurut saya, mengapa harus mengetahui menu tools, yaitu untuk mempermudah, menyempurnakan proyek dan mengembangkan pengetahuan kepada saya sendiri dalam menggunakan Microsoft Word, dalam pembuatan proyek-proyek yang mungkin di waktu selanjutnya akan ditugaskan kepada saya dengan hasil yang baik dengan penggunaan menu tools, dan tentu saja tidak ketinggalan dalam perkembangan teknologi. Mari bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Fakop Unpi, we care, we cure to the core.